24 tahun lah ya, dulu 20 tahunan lah. Jadi saya pikir sayang sekali gitu, resep-resep istilahnya makanan legend yang sudah cukup dikenal banyak orang. Bahkan ada beberapa artis yang pernah makan juga di situ. Oh ya? Tapi nggak ada yang lanjutin gitu. Karena saya berpikir jika tidak sekarang mau kapan lagi memulainya gitu. Barulah saya terjun langsung untuk belajar dari nol. Ini saya harus terjun langsung, saya harus bisa. Jika ownernya itu tidak bisa masak, terus ditinggal sama chefnya, ya udah langsung berubah tuh rasanya. Bahkan langsung kolaps gitu. Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga nih untuk para partner GoFood. Laris manis. Rame banget ini kayaknya ya, dari Sabang sampai Merauke pada ngumpul ya. Teman-teman sekalian, makin kesini makin seru aja nih ya episode kita di setiap tayangan dari Ngopi Sendiri. Kita pengen banget ngajak teman-teman mengedukasi sambil seru-seruan bareng, dan yang paling penting adalah dapat ilmu gratis nih. Kalau kalian baru menyaksikan episode kali ini, saran dari aku mungkin bisa buka aplikasi notes atau catatan di handphone masing-masing, atau pakai cara manual aja, ambil kertas, ambil bolpen ya, atau mau sambil ngopi boleh banget. Soalnya program kita kan namanya Ngopi, ngobrol pintar bersama GoFood, bareng-bareng sama aku Soraya Hilmi. Tepuk tangan dong. Nah, bintang tamu kita super istimewa. Pokoknya kalau makanannya gak viral, gak terkenal, aku gak mau ngundang. Jadi mungkin nih yang lagi menyaksikan sekarang adalah salah satu dari dari banyak orang lah ya yang beruntung pernah mencoba kuliner yang satu ini. Kalau kalian pernah mendengar Sop Iga Haji Kholid, kalian adalah salah satu manusia yang beruntung ya, karena ini memang kulinernya enak banget. Di depan sudah kita sajikan beberapa, dan ini legend. Kenapa aku bisa bilang legend? Ketika aku masih kelas 6 SD, Sop ini sudah berdiri, alias tahun 1995. Jadi udah lama sekali ya. Ini adalah bisnis keluarga yang legendary, diturunkan turun-temurun dari bapak ke anaknya dan dilanjutkan sampai dengan sekarang. Tentunya ada banyak kisah yang kita pengen denger langsung nih dari ownernya. Sudah hadir barengan sama kita di sini. Halo Mas, pasti lahirnya bulan Juli nih, soalnya namanya Mas Agus. Tepuk tangan dong untuk Mas Agus. Halo Kak Aya. Bercanda Mas Agus, sebenarnya Oktober kan Mas Agus. Mas Agus, kalau ngomongin soal Sop Iga Haji Kholid, ya udah legend banget, dari tahun 90-an berdiri. Yang mana sebenarnya Haji Kholid ini adalah siapa, dan hingga akhirnya berpindah tangan dong ya. Karena kita tahu nama beliau adalah Mas Agus ya, bukannya Haji Kholid. Itu seperti apa prosesnya? Jadi kalau untuk nama Haji Kholid itu adalah nama mertua saya. Oke. Jadi nama aslinya itu Haji Kholid Al-Rosyid. Jadi tahun 95 nih ya, kita ngomong dari awal berdirinya dulu. Ya, itu berdiri tahun 95 dari di pinggir jalan. Oke. Terus waktu itu gerobakan, terus akhirnya terakhir itu kalau orang tua tuh jualan pindah di Semiruko lah. Oh, udah mulai bisa disebut konsepnya restoran kecil ya. Iya. Seperti kayak kalau konsepnya masih seperti warteg kalau orang tua itu dulu tuh. Oh gitu. Jadi kayak kalau kayak handphone tuh touchscreen ya. Jadi tinggal milih-milih tunjuk gitu aja mau menu apa. Menunya memang waktu itu variatif sekali atau hanya fokus di Sop Iganya aja? Enggak, memang variatif. Cuman konsepnya dulu tuh orang tua tuh seperti warteg, cuman punya menu andalan itu Sop Iga. Oh, dan gitu. Akhirnya dinamakanlah Sop Iga Haji Sop Iga Haji Kholid. Kholid, betul. Sorry, di 95 itu langsung namanya Sop Iga atau? Oh enggak, dari 95 itu sebetulnya itu usaha pertama jualan nasi. Pokoknya menu makanan macam-macam tadi itu ya bisa dikategorikan warteg tadi itu. Akhirnya sehingga bisa yang jadi bintangnya adalah si Sop Iga ini, sehingga diganti nama menjadi Sop Iga Haji Kholid, itu di kapan? Itu mungkin sekitar perjalanan sekitar 5-6 tahun lah ya sejak jalan itu, karena memang banyak menu-menu yang dicoba sama orang tua itu. Namanya orang tua itu kurang berpendidikan lah ya. Jadi belum teredukasi ya. Belum teredukasi.
Jadi ya cuma nyoba dan nyoba gitu. Dan terakhir mungkin kalau dibilang sekitar ya tahun 2000 lah ya. 90 akhir lah ya, 90 akhir mau lah ya, pergantian ya. ke 2000. Y2K Ya, itu berarti itu ya. Itu difixkan jadi namanya Shop Iga Haji Holid gitu. Karena juga mungkin boleh dikoreksi apabila salah, sudah mulai merasa nih kayaknya favoritnya orang-orang adalah si Sop Iganya ya. Ya, jadi boleh dibilang itu branding ya, membedakan lah. Kan Hmm. warung nasi kan lebih ke makanan yang boleh dibilang ya Umum. apa adanya gitu ya. Nggak ada yang makanan yang mungkin boleh dibilang levelnya tuh lebih bagus lah gitu ya. Karena kan boleh dibilang nama Sop Iga itu sebetulnya kan makanan high end ya. Wih, Orang yang boleh dibilang beli Sop Iga itu nggak mungkin mereka bener. Itu makanan tanggal muda ya. ya Istilah kurang lebih gampangnya seperti gitu ya, itu. makanan tanggal muda Seperti itu. itu. Jadi makanya target pasar saya juga sebetulnya lebih ke middle up gitu. Oh ya kayak aku gitu lah guys. Middle up maksudnya di tanggal-tanggal muda ya. Tanggal-tanggal tua udah mulai lauknya hanya kuah aja ya kebetulan. Nah jadi akhirnya dimasuk menjelang pergantian tahun ke tahun 2000 terbentuklah nih kita sebutlah sebagai si Sop Iga Haji Holid ini. Namun tanpa menghilangkan kekhasannya karena walaupun memang menu utamanya adalah si Sop Iga tetap juga menampilkan menu-menu lainnya ya sebagai pelengkap. Iya. Seperti Masih ini banyak. nih di depan Ya. kita lihat di Ya sini. itu ini adalah masuk apa ya menu premium lah. Wah premium tuh gak main-main. Kalau orang udah beli gurame udah pasti ya Iya. premium lah itu ya. Dan juga menu-menu lainnya yang memang kategorinya yaitu tadi ya middle up lah. Iya. Untuk teman-teman yang memang bukan sekedar nyari lauk telur atau lauk tempe. Inilah yang membuat kenapa Sop Iga Haji Holid ini menjadi favorit untuk orang-orang tertentu. Karena ini jatohnya nih mas, kalau boleh aku bilang, nih lagi gajian nih pengen makan Sop Iga Haji Holid Jadi gitu kan patokannya seperti Iya, itu. iya. Makan enak versi kalau kita lagi gajian atau tanggal muda. Nah hingga akhirnya berpindah tangan. Ini kan sebenarnya bisnis orang tua ya, Iya, yakni betul. mertua. Akhirnya yaudah sepenuhnya manajemen diserahkan kepada Mas Agus dan istri dan keluarga. Itu seperti apa prosesnya? Jadi waktu itu sekitar tahun 2017 itu Pak Haji Holid itu yang notabene adalah founder ya. Iya. Itu divonis penyakit jantung. Oh oke. Ya, jadi saran dari dokter itu tidak boleh kerja keras, tidak boleh capek lah, gitu. Jadi anaknya cuma 2 orang, termasuk istri saya dan anak yang terakhir. Cuman kedua-duanya itu nggak ada yang mau melanjutkan usaha tersebut gitu. Padahal terbilang cukup sukses ya. Ya, padahal orang tua tuh udah merintis puluhan tahun yang lalu. Mungkin Benar. ya kalau 2000 ya sekarang sekitar 24 tahun lah ya. Dulu 20 tahunan lah. Jadi saya pikir sayang sekali gitu. Resep-resep istilahnya makanan legend yang sudah cukup dikenal banyak orang. Bahkan ada beberapa artis yang pernah makan juga di situ. Oh ya. Tapi nggak ada yang lanjutin gitu. Jadi saya merasa ini sayang sekali. Jadi saya waktu itu masih bekerja di perusahaan swasta. Dan sebenarnya karir saya itu sebenarnya sedang lagi bagus-bagusnya. Oke. Nah jadi waktu itu karena saya berpikir jika tidak sekarang mau kapan lagi memulainya gitu. Itu di tahun 2017 ini Tahun ya. 2017. Jadi ketika saya putuskan untuk mau melanjutkan usaha orang tua ini karena tidak ada penerusnya, saya ngajuinlah ke perusahaan gitu. Cuman ternyata perusahaan itu tidak serta-merta menyetujuin. Oke. Jadi karena tadi saya sudah kerja di situ sudah cukup lama, ya hampir 10 tahun. Jadi boleh kamu resign, cuman kamu harus cari penggantimu sendiri. Kamu training sendiri sampai dia settle baru kamu bisa meninggalkan perusahaan. Oh sulit juga ya. Nah, Oke. jadi akhirnya proses itu tuh berjalan setahun. Oh berarti tapi dirimu memang sudah saklek, udah pokoknya saya memang tetap memang mau Iya. resign. Kalau memang resikonya pun ya itu kan lumayan sulit ya, harus cari Betul. dulu, di train dulu. Ya nggak masalah, intinya saya mau resign nih karena Mas Agus sendiri saya yakin itu dengan bisnis Sop Iga ini. Iya, saya juga kompromi dengan owner ya. Kebetulan waktu itu saya langsung dibawa owner. Jadi saya bilang sama si bos tuh, kasih saya waktu 2 tahun Pak. Jika dalam 2 tahun saya tidak survive, saya balik lagi ke sini.
Oh. Saya bilang gitu. Dan kebetulan waktu itu memang owner sudah menyiapkan istilahnya posisi kalaupun kamu mau balik lagi Berarti oke gitu. beliau Bilang ini selain sebagai business owner ya sukses, sebagai karyawan sekalipun juga sangat disayang ya sama bosnya. Ya, Emang kebetulan tiba-tiba waktu manusia itu. pekerja keras ini memang. Nah ini ilmu, nggak apa-apa kan kita mau berbagi ke teman-teman sekalian. Ketika kamu punya tekad, tapi kalau kamu tidak punya skill yang diasah terus, ya otomatis kamu bekerja sebagai karyawan nggak bakal disayang sama bos dong. Iya, Kalau kamu tidak mau improve terus kan ya skillnya Iya. kamu. Atau kamu mau bikin bisnis sendiri, tapi kamu tidak mau nih belajar soal fitur-fitur yang sudah diberikan ataupun fasilitas yang sudah disediakan dari partner GoFood sendiri, itu juga tidak akan membantu bisnisnya jadi melesat. Iya. Makanya emang harus kerja keras tadi itu. Sampai dijanjiin, ya udah kalau lo collapse nih, bisnis lo balik aja deh kerja di kantor gue. Ibaratnya seperti itu kan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah akhirnya ternyata setelah diambil alih, berarti mertua udah sepenuhnya menyerahkan kepada Mas Agus dan keluarga ya. Sebenarnya waktu itu tahun 2017 kan kondisi mertua itu kan sudah diponis sakit ya, tidak boleh sakit-sakitan. Akhirnya saya karena di kantor juga belum bisa meninggalkan, jadi saya carikanlah karyawan buat bantu orang tua. Oh, Jadi tetap masih jualan. Masih sambil Masih tetap jualan. Baru tahun 2018 itu saya sudah resign, barulah saya terjun langsung Nah, untuk ini. belajar dari nol. Ya A sampai Z lah, dari mulai masak di dapur, belanja ke pasar, sampai melayani customer, juga plating gitu ya, cara menyajikan, terus cara packing. Dan notabene yang selama ini saya kerja itu 20 tahun lebih juga itu selalu di back office gitu. Nggak pernah boro-boro masak Iya, ya istri yang ini masak, turun paling masak langsung. Indomie, masak air gitu. Ini saya harus terjun langsung, saya harus bisa. Kenapa? Karena pengalaman yang teman-teman gitulah ya, atau orang lain yang pernah saya lihat itu, jika ownernya itu tidak bisa masak, Iya. terus ditinggal sama chefnya, ya udah langsung berubah tuh rasanya. Bahkan langsung kolaps gitu. Benar. Nah, Jadi itu memang waktu sebaiknya itu terjun langsung ya. saya cuman ketika saya masak itu karena segitu banyaknya masakan yang harus saya belajarin, dan notabene itu saya pengalaman masak itu saya nol, sama sekali nggak tahu. Nah itu jadi saya berpikir bahwa saya nggak bisa nih dengan konsep yang mertua saya jalankan gitu. Oh jadi sempat ada perubahan inilah, bukan manajemen ya, kita lihat strategi, Iya. perubahan strategi yang Iya. dilibatkan di dalamnya. Nah sebelum aku sebenarnya mau breakdown nih strateginya. Oke. Kita tahu dari proses tahun ke tahun itu nggak mungkin nggak ada saingan sejenis, Iya, kompetitor pasti sejenis ada. yang 2017 maaf ya, itu sudah mulai eranya online nih, sudah berlomba-lomba nih. Ya kan sudah mulai pelan-pelan lah ya, mungkin belum terlalu populer atau besar, tapi minatnya sudah mulai pecah kemana-mana. Ada brand-brand baru yang muncul, yang mereka nggak berdiri dari tahun 95 loh Mas Agus, tapi mereka bisa jadi rising star. Betul. Karena mereka memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di pembelian online itu sendiri. Betul. Nah bagaimana waktu itu akhirnya menyikapi dan membuat Mas Agus serta tim berpikir oke, kita harus masuk juga nih, nyobain ke online nih. Apain sih jualan seperti itu, jualan jadi lebih mahal, harga lebih mahal, siapa yang mau beli? Dari tahun 95 loh, tiba-tiba kolaps juga, tetap diubah, mungkin lebih memilih sesuatu yang lebih praktis, pendekatannya lebih modern juga, dan bahkan sudah mulai melakukan pelebaran-pelebaran tadi, seperti menyentuh ranah berjualan melalui Iya. aplikasi GoFood. Kalau saat pandemi itu kontribusi omset saya kalau dari OFD itu ya 90% lah. 90%. Work smarter not harder ya, bekerja pintar Iya. kan. Kan katanya time is money.